7 Ratu Sakti penguasa Indonesia. Siapa yang paling berkuasa? Nusantara atau Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk gaib, termasuk ratu-ratu gaib. Ratu-ratu gaib ini telah lama menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Mereka diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Siapa saja mereka berikut adalah 7 ratu gaib yang menguasai wilayah Nusantara. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah salah satu tokoh mitos yang populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa, yang memiliki kecantikan dan kekuatan magis. Ada banyak versi cerita yang menceritakan tentang legenda Nyi Roro Kidul, tapi salah satu yang paling terkenal adalah persis yang menghubungkannya dengan kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut cerita ini, Nyi Roro Kidul adalah putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran yang bernama asli Putri Kandita. Ia sangat dicintai oleh ayahnya, namun cinta ayahnya tidak cukup untuk melindunginya dari kejahatan para selir dan saudara-saudaranya. Para selir dan saudara-saudara Putri Kandita meminta bantuan seorang penyihir untuk menyingkirkan Putri Kandita. Sang penyihir pun mengutuk Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Putri Kandita melarikan diri dari istana dan tinggal di pesisir pantai selatan. Di sana ia mendapatkan mimpi untuk menceburkan diri ke air laut agar sembuh dari penyakitnya. Setelah sembuh, Putri Kandita menjadi penguasa Laut Selatan dan dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Kemudian dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah larangan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Konon warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan siapapun yang memakai baju hijau akan ditarik ke dalam istana gaibnya di dasar laut. Orang yang ditarik akan dijadikan pelayan atau pasangan Nyi Roro Kidul. Namun ada juga penjelasan ilmiah untuk mitos ini. Salah satunya adalah bahwa warna hijau akan menyulitkan pencarian. Jika ada orang yang terseret ombak karena warna hijau akan menyatu dengan warna air laut yang keruh. Selain itu, pantai selatan juga dikenal berbahaya, karena adanya fenomena arus pecah atau rift current, yaitu arus yang bergerak dari pantai menuju laut dengan kecepatan tinggi. Arus ini dapat menyeret orang ke tengah laut dan sulit diselamatkan. Nyi Blorong Kerajaan Laut Utara. Nyi Roro Kidul memiliki hubungan erat dengan seorang patih yang berperan sebagai pemimpin pasukan kerajaan, yaitu Nyi Blorong. Pasukan kerajaan pantai selatan didominasi oleh perempuan-perempuan yang memiliki kekuatan fisik dan mistik yang luar biasa. Nyi Blorong dikenal sebagai salah satu pimpinan pasukan yang sangat kuat dan kejam, sehingga kerajaan tersebut mampu bertahan dari berbagai zaman. Nyi Blorong merupakan tokoh mistis yang legendaris dalam cerita rakyat Jawa. Ia bernama asli Nyimas Dewi Anggatri, seorang wanita cantik yang menjabat sebagai panglima tertinggi kerajaan pantai selatan. Nyimas Dewi Anggatri awalnya adalah seorang manusia biasa yang tinggal di lingkungan kerajaan di Jawa. Namun ia memiliki sifat yang angkuh dan kejam, sehingga ia diusir dari kerajaannya. Ia kemudian ingin bertapa dan mengasingkan diri di hutan. Tapi secara tidak sengaja ia terjatuh ke sebuah lubang yang ternyata merupakan pintu masuk ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Nyimas Dewi yang masuk ke kerajaan itu ditangkap dan akan dieksekusi oleh Nyi Roro Kidul. Namun sang ratu merasa iba setelah mendengar ceritanya dan memutuskan untuk merawatnya dan memberinya kekuatan ular. Ia kemudian diberi nama baru yaitu Nyi Blorong. Ada juga versi lain yang menyatakan bahwa Nyi Blorong tidak ada hubungannya dengan kerajaan pantai selatan. Ia diyakini sebagai ratu siluman ular yang suka membuat kerusuhan di pantai selatan, sehingga banyak kejadian aneh di sana yang dikaitkan dengan kisahnya. Kisah kekejaman Nyi Blorong sangat bertolak belakang dengan kisah Nyi Roro Kidul yang baik hati dan tidak mengganggu manusia. Namun ada juga yang percaya bahwa Nyi Blorong dapat membantu keuangan manusia, sehingga pesugihan Nyi Blorong masih dipercaya hingga saat ini. Dewi Lanjar. Dewi Lanjar adalah sosok legenda yang dikenal sebagai penguasa pantai utara, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Ia digambarkan sebagai sosok wanita cantik dan suka memakai pakaian berwarna biru. Nama asli Dewi Lanjar adalah Rara Kuning. Dalam bahasa Jawa,
Lanjar memiliki arti sebagai perempuan yang sudah bercerai dan belum memiliki anak. Kisah Dewi Lanjar dimulai dari kisah cintanya yang tragis. Ia menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan Mataram. Namun pernikahan mereka tidak bahagia. Sang pangeran sering berburu dan meninggalkan Rara Kuning sendirian. Suatu hari sang pangeran meninggal dalam sebuah pertempuran. Rara Kuning sangat sedih, ia terus memikirkan suaminya dan tidak dapat move on. Lama-kelamaan Rara Kuning menyadari bahwa terus memikirkan suaminya hanya akan membuatnya semakin sedih. Ia memutuskan untuk pergi ke arah selatan untuk berdamai dengan apa yang dialaminya. Dalam perjalanannya Rara Kuning bertemu dengan Panembahan Sanopati Raja Mataram. Panembahan Sanopati menyarankan Rara Kuning untuk pergi ke pantai selatan untuk bertemu dengan Ratu Kidul. Rara Kuning mengikuti saran Panembahan Sanopati. Ia pergi ke pantai selatan dan melakukan pertapaan. Setelah beberapa lama Rara Kuning berhasil mencapai moksa, ia menjadi dewi yang memiliki kekuatan gaib. Ratu Kidul penguasa pantai selatan menerima Rara Kuning sebagai bawahannya. Rara Kuning diberi tugas untuk menjaga pantai utara. Sejak saat itulah Rara Kuning yang juga dikenal sebagai Dewi Lanjar mulai menjadi penguasa yang hati dan bijaksana. Ia melindungi pantai utara dari ancaman dan memberi berkah kepada nelayan dan penduduk pesisir. Ia juga dipercaya sebagai pemberi pesugihan, yaitu kekayaan yang didapat dengan cara mistis. Dewi Rinjani. Dewi Rinjani adalah sosok ratu gaib yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penguasa Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi di Indonesia yang berada di Lombok. Dewi Rinjani memiliki julukan Ratu Mas Prawira. Ia memiliki sepasang burung berparu dan berkuku besi yang sakti. Sepasang burung inilah yang mengais-ngais Gunung Rinjani, sehingga gunung tersebut menjadi datar dan menjadi sebuah pulau. Pulau baru tersebut kemudian dinamai Pulau Sasak, karena rapat oleh pepohonan. Dewi Anjani kemudian diingatkan oleh Pati Songan untuk mengisi pulau itu, dengan mengubah sejumlah jin bangsawan menjadi manusia, sesuai dengan pesan kakeknya Nabi Adam. Kisah ini diyakini sebagai asal-usul terjadinya manusia di Pulau Lombok, sehingga masyarakat suku Sasak sangat menghormati Dewi Anjani. Mereka mengadakan ritual sembek untuk memohon izin kepada Dewi Anjani sebelum melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Ada juga kisah yang mengatakan bahwa Dewi Anjani merupakan seorang putri raja yang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya menikah dengan kekasih pilihannya. Setelah itu Dewi Anjani bertapa dan tiba-tiba menghilang. Pada suatu tempat di dalam mata air bernama Mandala, sang ratu berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib yang menjadi titik awal Dewi Anjani menjadi bangsa jin. Karena kepribadiannya yang ulas asih, komunitas bangsa jin kemudian mengangkatnya sebagai seorang ratu. Dewi Anjani diyakini bersemayam di puncak Gunung Rinjani memimpin komunitas bangsa jin yang sebagian besar beragama Islam. Pengikut sang ratu merupakan jin yang baik-baik yang tidak mengganggu manusia. Konon pada saat tertentu dapat melihat istana ratu jin di sebuah lautan kaldera bernama Segara Muncar. Nyi Pelet. Nyi Pelet adalah sosok legendaris yang sangat populer di masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai perempuan cantik yang memiliki ilmu pengasihan yang sangat ampuh. Namun di balik kecantikannya, Nyi Pelet menyimpan kisah kelam tentang ambisinya untuk tetap awet muda. Menurut cerita rakyat, Nyi Pelet awalnya adalah seorang perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun ambisinya yang kuat untuk tetap cantik dan awet muda membuatnya nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa. Kitab ini berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian yang paling terkenal dari kitab mantra asmara adalah Jaran Goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar. Setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ajian ini untuk menggayat pria-pria muda. Meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian Jaran Goyang ia terlihat masih sangat muda dan menarik. Banyak pria yang terpikat oleh kecantikannya. Namun pria-pria ini hanyalah tumbal bagi Nyi Pelet. Setelah puas mempermainkan mereka, Nyi Pelet akan menghabisi mereka. Para pria yang dibunuh oleh Nyi Pelet menjadi sumber energi yang menjaga kecantikannya. Dengan cara ini Nyi Pelet dapat tetap awet muda dan cantik. Selamanya Nyai Gadung Melati Merapi menyimpan banyak tokoh mitologi, salah satunya Nyai Gadung Melati. Konon Nyai Gadung Melati merupakan sosok ibu muda berparas cantik. Ia diyakini sebagai pemimpin makhluk halus di Gunung Merapi.
Pimpinan dari makhluk halus ini berbentuk perempuan berpakaian gadung melati atau hijau daun. Konon tugasnya memelihara kesuburan dan kehijauan semua tanaman gunung. Nyai Gadung Melati disebut juga sebagai penunggu dari gerbang kerajaan Merapi di Gunung Wuto. Masyarakat setempat percaya lokasi tersebut sebagai pintu gerbang utama menuju Keraton Merapi yang terletak di kawah puncaknya. Menurut legenda yang berkembang sebelum meninggal, Nyai Gadung Melati hidup bersama anak sematawayang. Suatu ketika sang anak ingin kebun pekarangan rumahnya asri dan tanamannya tumbuh subur. Namun karena tanahnya gersang, permintaan anak tidak dapat dipenuhi. Nyai Gadung lantas membuat sayembara barang siapa yang mampu membuat perairan hingga ke pekarangan rumahnya dan membuat tanamannya tumbuh subur maka akan menjadi saudaranya bagi yang perempuan, atau menjadi suaminya bagi yang laki-laki. Setelah semua orang gagal maka Ki Ageng Suku mampu memenuhi sayembara tersebut. Namun pada akhirnya Nyai Gadung ingkar, ia enggan menikah bersama Ki Ageng karena dianggap sudah tua renta dan peot. Saat diingkari itulah Nyai Gadung mendapat kutukan Ki Ageng menjadi arca di desa suku kawasan lereng Gunung Merapi. Sejak saat itu Nyai Gadung dianggap mampu hadir kembali. Ia masih hidup di alam lain dan masih menyayangi warga lereng gunung.